sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi al-kitab alladhi hadratina Musa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu rahmatan lil anam wa ala alihi al-kiram ashabihi masabihi dhulam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Taklim Al-Huda, wabil khusus para ustaz Haji Ahmad Nasir, orang tua kita Ustaz Haji Mukhtar Syarif, segenap pengurus Majelis Taklim, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang pertama tentang pembahasan syarah kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Nawawi Banten. Kitab Aqidatul Awam itu sendiri kitab karangan dari Syekh Ahmad Al-Marzuki, disyarahkan oleh Syekh Nawawi Banten. Banyak syarah Aqidatul Awam diantaranya yang kita baca ini, dan juga ada Jalailul Afham, itu syarah yang disusun oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Sayyid Maliki yang terkenal Jalailul Afham. Nah, yang kita baca ini syarah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Banten. Pembahasan kita terakhir kemarin tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya iman kepada risalah dan nubuwah, bukan hanya iman kepada kerasulan dan kenabian baginda Nabi besar Nabi Muhammad, tapi kita juga wajib tahu siapa ibunya, siapa bapaknya. Kita juga wajib tahu di mana kelahirannya, dan juga kita harus tahu juga sedikit sejarah tentang kelahiran Nabi, menyangkut juga orang tuanya dan Nabi Muhammad yatim dan lain sebagainya. Ini ada dalam pembahasan-pembahasan berikut ini, dan saya yakin saudara-saudara sekalian sudah sering dengar maulid, dengerinnya ini lagi. Nanti pengajian yang tentang, ya biasanya tentang kelahiran Rasulullah, ya pasti mendengarkan tentang ini, tentang kisah-kisah yatimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Wa an ibni Abbasin annahu lamma tuwfiya Abdullah qalatil malaikatu. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwasannya ketika diwafatkan Sayyid Abdullah, ayahnya Nabi wafat, qalatil malaikatu, maka malaikat berkata. Sayyid Abdullah wafat ketika Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan ibunya. Ini qaul yang paling masyhur. Walaupun ada yang mengatakan Sayyid Abdullah ayahnya Nabi wafat ketika Nabi Muhammad itu berumur 7 tahun. Ada juga qaul, tapi yang paling masyhur adalah qaul yang mengatakan bahwa ayah Nabi Sayyid Abdullah ini wafat ketika Nabi dalam kandungan ibunya 2 bulan, udah yatim saudara, 2 bulan sudah yatim. Ketika Sayyid Abdullah wafat, maka malaikat berkata, ngadu kepada Allah, ilahana wa sayyiduna baqiya, ilahana wa sayyidana baqiya nabiyyuka yatiman. Ya Tuhan kami, ya junjungan kami, maksudnya Allah, ya Allah, baqiya nabiyyuka yatiman, sekarang nabimu jadi seorang yatim. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah menjawab, ana hafidun lahu wa nasirun, saya yang menjaganya dan saya yang akan menolongnya. Langsung dijaga oleh Allah, langsung dilindungi dan dipelihara oleh Allah. Nabi Muhammad yatim, tidak ada campur tangan yang lain, tidak ada intervensi, tidak ada orang yang ikut-ikutan mengurusi Nabi Muhammad, tapi langsung Allah yang menjaga dan juga yang menolong Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yatim. Ini sudah jaminan dari Allah. Allah menjamin Nabi Muhammad itu wa wajadaka a'ilan fa'agna. Pertama, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Nabi Muhammad sudah dijamin akan Allah jaga, Allah pelihara, Allah tolong. Dan juga Allah yang mendidiknya langsung. Meskipun yatim. Biasanya saudara, kalau anak yatim biasanya mohon maaf, bangor apa? Biasanya bangor apa biasanya ini soleh biasanya. Bader ya. Biasanya, tapi Nabi Muhammad enggak. Ini juga merupakan satu mukjizat. Di luar kebiasaan, mukjizat itu kan sesuatu yang di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan, yang namanya anak yatim, apalagi piatu, yatim piatu, nggak punya ibu, nggak punya bapak, itu biasanya ya tidak terdidik. Karena memang pendidikan itu pertama kali kan dari rumah. Setelah dari rumah, masyarakat. Setelah masyarakat, ya baru ada sekolah misalnya. Zaman-zaman yang terakhir ini ada sekolah. Zaman dulu belum ada madrasah, belum ada sekolah, dididik di mana? Tapi Nabi Muhammad meskipun tidak ada pendidikan dari kedua orang tuanya, tidak ada pendidikan dari sekolah, zaman dulu sekolah di mana? Masyarakatnya bagaimana? Ya masyarakat yang mendidik Nabi, yang doyan minum. Masyarakat yang mendidik Nabi, masyarakat yang bertengkar mulu tiap hari itu. Ya dikit-dikit tengkar, dikit-dikit yang keras-keras. Tapi Nabi tumbuh jadi seorang yang terdidik, jadi seorang yang terpelajar dan beda dengan kondisi masyarakatnya. Ini bukti bahwa Allah yang mendidik langsung. Masyarakatnya tidak mempengaruhi Nabi Muhammad. Pernah Nabi Muhammad SAW di usia remaja diajak sama teman-temannya. Kalau sekarang mungkin diajak ke clubbing, tahu clubbing? Diajak ke night club. Bang Doni yang tahu itu diajak ke night club, tapi begitu sampai sono Nabi Muhammad tidur. Selesai bangun-bangun udah nggak ada orang. Bangun-bangun udah nggak ada orang, sengaja oleh Allah dijaga, tidur nggak ngeliat. Jadi nggak ngeliat yang memang haram-haram, nggak ngeliat. Allah yang menjaga, Allah yang menolong dan Allah yang melindungi. Ini jaminan dari Allah. Allah sendiri yang mengatakan kepada para malaikat, malaikat ngadu, ya Allah, ini Nabi Muhammad, nabimu, kekasihmu, junjungan kami sekarang yatim. Kata Allah, tenang, aku yang memelihara dan aku yang memberikan pertolongan kepada dia langsung.
Lalu apa hikmahnya dari yatimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa su'ila Ja'farun As-Shadiqu an hikmati dzalika. Ditanyakan Imam Ja'far As-Shadiq tentang hikmah keyatimannya Nabi itu. Faqala, maka menjawab, li alla yakuna alaihi sallallahu alaihi wasallam haqqun wajibun li makhluqin. Nabi sengaja diyatimkan supaya tidak ada atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun wajibun li makhluqin, hak yang wajib terhadap makhluk. Kita semua kan punya orang tua ya. Maka kita punya hak, punya wajiban. Jadi kata haqqun kalau di bahasa Arab, kalau haqqun ala itu berarti kewajiban. Tapi kalau haqqun li artinya hak. Kalau haqqun alayya laka, saya bilang misalnya haqqun alayya laka dirhamun. Saya punya kewajiban bayar ke kamu 1 dirham. Itu namanya haqqun alayya. Nah, kalau haqqun li alaika, hak untuk saya, itu maksudnya hak. Saya punya hak atas engkau 1 dirham. Nah, ini bedanya haqqun alayya dengan haqqun lahu, haqqun alaihi dengan haqqun lahu. Tapi sama-sama tetap pakai hak. Nah, yang satunya diartikan Indonesia dengan kewajiban kalau haqqun ala, kalau haqqun lahu itu artinya hak, sebagaimana ada di Indonesia hak. Kenapa Nabi Muhammad diyatimkan, dibuat oleh Allah sebagai seorang yatim, supaya tidak ada kewajiban atas Nabi Muhammad terhadap satu makhluk pun. Kalau kita kan punya kewajiban bakti kepada orang tua, punya kewajiban, apalagi ibu itu 3 kali banding bapak. Kalau ibu dipanggil ibu sekali wajib nengok, tapi dipanggil sama bapak sampai 3 kali masih nggak apa-apa. Din, ya Pak, masih boleh. Tapi kalau ibu sekali aja nggak nengok dosa, sekali aja nggak nyamperin dosa. Sekali kalau mau ngasih ibu, ngasih misalnya nasi uduk, ngasih ibu nasi uduk 1 piring, ya ngasih bapak 1 piring, ngasih ibu 3 piring, udah begitu. Jadi udah lebih. Nah, itu kewajiban anak, kewajiban atas anak untuk orang tuanya. Nabi Muhammad yatim supaya tidak ada kewajiban atas Nabi Muhammad untuk orang lain atau terhadap makhluk. Jadi nggak ada yang wajib kepada orang-orang yang dekat dengan Nabi. Bagaimana? Kepada kakeknya, kepada Abu Thalib pamannya, ya ada kewajiban, tapi tidak tinggi kewajiban kepada kedua orang tuanya. Ini hikmahnya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Wa qala Ibnul Ammad liyanduran nabiyyu. Hikmahnya itu Nabi yatim, hikmahnya supaya memandang Nabi Muhammad SAW idza wasala ila madarij izzihi, ketika sudah ketika sudah sampai Nabi kepada tingkat kemuliaannya, ila awali amrihi, melihat kepada awal atau permulaan urusannya Nabi Muhammad. Wa ya'lama annal aziza, dan supaya Nabi mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Al-Aziz, Allah yang maha mulia, yang maha kuat, man a'azzahullah, orang yang Allah kuatkan, wa inna quwwatahu wa annal aziza, sesungguhnya Al-Aziz, sesungguhnya orang yang kuat, man a'azzahullah, itu adalah orang yang dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Wa inna quwwatahu laisat minal aba'i wal ummahat, dan sesungguhnya kekuatannya Nabi Muhammad itu bukan dari bapak-bapaknya dan juga bukan dari ibu-ibunya. Maksudnya nenek ke atas, kalau bapak ya kakek ke atas. Wala minal mali, dan tidak juga dari harta. Bal quwwatuhu minallahi Ta'ala, tetapi kekuatan Nabi Muhammad adalah dari Allah Ta'ala. Wa aidon, dan juga liyarhamal fuqara, supaya Nabi mengasihi orang-orang fakir, wal aitam, dan mengasihi anak-anak yatim. Ini hikmah lain dari yatimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kenapa yatim? Hikmahnya tadi supaya tidak ada kewajiban atas Nabi terhadap makhluk.
Selain itu yang kedua yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ahmad, supaya Nabi melihat, jadi flashback atau melihat ulang ketika Nabi sudah sampai pada derajat yang tinggi, mendapat wahyu, mendapat risalah kerasulan, mimpin, bahkan menjadi pemimpin dunia, pemimpin akhirat, Sayyidul Kaunain, supaya melihat bahwa dulu itu yatim, sendirian, gak punya siapa-siapa. Sekarang jadi makhluk yang paling tinggi, jadi kekasihnya Allah, pilihan dari segala macam pilihan. Supaya Nabi melihat itu. Jadi dari sini nyata dan jelas bahwa sesungguhnya orang yang mulia itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, bukan mulia karena ibu bapaknya, bukan. Orang yang mulia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, bukan karena kemuliaan nasabnya, bukan karena tidak ada ibu bapak. Orang yang mulia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, itu bukan karena hartanya, bukan karena keturunannya, dan bukan karena leluhurnya, bukan aba ummahat, bukan. Tapi orang yang mulia adalah orang yang Allah muliakan. Demikian juga kita juga harus mengambil pelajaran ini. Kalau kita mau jadi orang kuat, maka bersandarlah kepada yang maha kuat. Jangan bersandar sama bos. Sandar sama bosnya lagi ngambek, lagi gak enak hati gitu, ya nggak cair aja, nggak cair Bang Din. Namanya lagi ngambek, bosnya lagi gak enak hati. Bersandar jangan sama orang, bersandarlah kepada yang maha kuat, maka akan jadi kuat. Bersandarlah kepada yang maha tinggi, maka akan ditinggikan kita. Bersandarlah kepada yang maha kaya, maka akan dikayakan kita. Jangan bersandar kepada selain Allah. Karena harta, jabatan atau pangkat, kalau yang dimiliki oleh makhluk, dimiliki oleh manusia, itu semua sifatnya relatif atau sifatnya nisbi. Pasti satu waktu itu hilang pasti. Mungkin dulu lurah, ya udah jadi mantan lurah, mantan aja udah. Dulu kalau lurah kemana-mana dikawal, orang aja assalamualaikum, udah, mana-mana banyak nyapa. Begitu udah mantan belum tentu. Udah mantan orang melengos aja, orang dulunya dia nggak baik. Ini contoh misalnya. Sungguhnya orang yang mulia adalah orang yang Allah muliakan. Artinya kita harus bersandar hanya kepada yang maha mulia, yang maha kuat, yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah berikutnya, kenapa Nabi Muhammad yatim? Supaya Nabi Muhammad mengasihi anak yatim. Jelas, kalau pernah ngerasain yatim, pasti dia tahu rasanya jadi anak yatim, dan pasti sayangnya benar-benar pada anak yatim. Kalau pernah jadi orang fakir, miskin, pasti wajadaka ailan fa'agna. Ailan itu miskin. Pernah jadi orang miskin, pasti akan merasakan betul-betul penderitaan orang miskin, dan pasti sayang melihat orang miskin. Nabi Muhammad orang yang paling sedih, yang paling susah kalau ngelihat umatnya susah. Orang yang paling rasanya berat, rasanya tidak tega kalau melihat orang lain itu susah. Nggak tega Nabi Muhammad. Ini merasakan penderitaan orang lain, sebagaimana azizun alaihi ma anittum, yang kita rasa berat, yang umatnya merasa berat, Nabi Muhammad itu sangat merasakan berat. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah memberatkan. Enak kan kita sholat sehari cuma berapa kali? 5 kali doang. Coba kalau disuruh 50, bisa acak-acakan jadwal sip malam sip siang itu. 50. Ini enggak, 5 doang. Puasa setahun sekali doang puasa. Zakat kan buat yang mampu doang. Yang nggak mampu ya mustahik. Ada lagi aja bareng sama amil. bareng sama amil, bareng sama sabilillah. Yang mampu doang zakat. Gampang syariat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad emang sangat sedih atau sangat tidak tega kalau melihat umatnya itu sulit.
Demikian juga terhadap orang-orang fakir, terhadap orang-orang anak-anak yatim, Nabi Muhammad ini sangat belas kasih, sangat sayang. Karena Nabi Muhammad merasakan sendiri jadi anak yatim dan merasakan sendiri jadi orang fakir yang miskin. Sayyid Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad, ya memang orang terpandang, cuma ngurusin Nabi cuma 2 tahun. Habis itu diurusin oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib miskin, anaknya banyak lagi, banyak Abu Thalib. Jadi ya walaupun sambil ngurusin Nabi Muhammad ya benar-benar sebatas ini, benar-benar ekonominya itu di bawah, sangat di bawah Abu Thalib. Nah, tapi oleh Allah ini Allah kuatkan Nabi Muhammad, Allah jadikan kaya. Kapan Allah jadikan kaya? Ketika bersama Siti Khadijah, kaya Nabi Muhammad. Pernah kaya, ya fakir pernah, kaya juga pernah Nabi Muhammad. Kalau kita habis fakir terus kaya, suruh pilih yang mana kita? Pilih yang kaya kita. Nabi Muhammad pilih yang miskin atau pilih yang jadi fakir. Padahal dipilih, padahal ditawarkan. Warawadathul jibalu syummu min dahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami. Waktu beliau emang gak pernah kenyang Nabi Muhammad itu, senantiasa lapar. Kalau lapar itu diganjel perutnya, halus banget kulitnya Nabi Muhammad itu. Kalau lapar diganjel perutnya sama batu, diikat pakai batu. Kan sama saudara prinsipnya. Kalau lapar itu kan perut kita kosong, betul ya? Nah, supaya nggak terasa perih, keroncongan, maka kita isiin ke nasi padang, pakai tongseng, diisinya dari dalam kalau gitu. Nah, terus gimana supaya nggak terasa perih, nggak terasa lapar? Sama aja diisi dari luar juga gini, tapi diikat. Bang Din mau coba boleh pakai batu diikat, tapi hilang itu laparnya Bang Ular, hilang itu laparnya. Saya pakai gesper. Saya kencengin pakai gesper, iya hilang ya. Cuma duit ada lah, ngutang juga bisa, ngutang lagi aja. Begitu pakai gesper, iya hilang ini ya pakai gesper. Saya coba, bener berarti. Waktu Nabi Muhammad seperti itu, gunung itu nawarin, ya Allah, kekasih Allah, sampai segitunya. Ini saya jadi emas, dan saya persembahkan diri saya, kata gunung ini, buat engkau wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad. Nabi Muhammad nggak mau, tetap Nabi Muhammad pilih miskin. Makanya doanya Allahumma ij'alna miskinan, sampai wa amitna miskinan, jadikan saya orang miskin, matikan saya dalam keadaan miskin. Itu ya kalau mau ngamalin aja apa. Itu doa Nabi Muhammad pilihan. Jadi miskinnya Nabi Muhammad, fakirnya Nabi Muhammad pilihan. Karena waktu jadi orang kaya Nabi Muhammad kuat jadi orang kaya. Emang ada orang kaya yang gak kuat? Ada. Orang kaya yang gak kuat sombong, gak kuat. Orang kaya yang gak kuat itu apa aja dibeli, segala dia punya inian ya, dia punya mobil udah banyak banget masih beli aja, gak kuat namanya. Kalau orang kaya yang kuat itu dia pakai satu aja, yang lainnya dikasih buat orang, pasti begitu. Orang kaya ada yang gak kuat juga, orang miskin yang gak kuat banyakan lagi. Nah, Nabi Muhammad kaya kuat, miskin kuat, tapi pilih mana beliau? Pilih miskin. Itu Nabi Muhammad. Dan di sini jelas betul Nabi Muhammad sangat sayang kepada orang-orang fakir, miskin, sangat sayang kepada anak-anak yatim, karena memang merasakan betul. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irhamul yatama wa akrimul ghurabaa. Belas kasihilah anak-anak yatim, wa akrimul ghurabaa, dan muliakanlah orang-orang asing. Yang dimaksud dengan orang asing ini orang yang sendiri, yang terkucil. Fa inni fi halis sigori kuntu yatiman,
karena sesungguhnya aku ketika kecil aku adalah seorang yatim. Wa fil kibari ghoriban, dan aku setelah dewasa jadi orang yang asing atau orang yang tersendiri, seolah terkucilkan. Innallaha yanzuru lil gharibi kulla yaumin alfa nadratin. Sesungguhnya Allah melihat kepada orang yang asing, orang asing setiap hari melihatnya alfa nadratin, 1000 pandangan. Yang perlu disayangi itu anak yatim, dan yang perlu dimuliakan itu adalah orang-orang yang asing. Siapa yang dimaksud dengan gharib? Ja'al islamu ghoriban wa sayati ghoriban. Islam itu dulu datangnya itu seperti orang asing, artinya seperti sesuatu yang asing. Asing dulu Islamnya, apalagi Nabi Muhammad di antara masyarakat Mekah yang semuanya pada menyembah berhala, yang semuanya pada rendahin perempuan, yang semuanya pada mentradisikan minum-minuman. Nabi Muhammad sendirian, asing itu maksudnya. Nabi Muhammad yang nggak minum, Nabi Muhammad sama sekali nggak nyembah berhala, Nabi Muhammad sangat memuliakan perempuan. Orang-orang dulu Mekah dulu, kafir Mekah, kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup saudara, malu-maluin. Nabi Muhammad enggak, dimuliakan sekali perempuan oleh Nabi Muhammad. Namanya asing. Asing di sini yang dimaksud asing dalam fikrah atau dalam pemikirannya, dalam pemikiran atau paradigmanya. Jadi yang dimaksud asing di sini beda dengan orang-orang yang pada salahnya salah kaprah, kebanyakan salah, tapi beliau sendirian ini menjaga kebenaran-kebenaran dari Allah, namanya asing. Jadi guroba atau gharib, zamannya guroba, asing di sini adalah orang yang sendirian, terasing dari mayoritas yang saat itu menyembah berhala, yang saat itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran tauhid, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran dari langit. Nabi Muhammad sendirian. Jangan gharib diartiin asing, beda sendiri pakaiannya, jangan. Karena kalau begitu nanti kita pakai celana jeans dikira kurang islami, padahal nggak seperti itu. Terus gimana yang gharib, yang asing? Asing itu ya kudu pakai celana cingkrang, kudu pakai gamis supaya kelihatan asing, bukan begitu. Jadi yang dimaksud dengan asing di sini bukan pakaiannya, bukan. Kalau pakaian Nabi Muhammad gimana? Sama. Nabi Muhammad sama pakaiannya. Umumnya orang-orang Arab dulu pakai jubah, Nabi Muhammad pakai jubah. Sama Abu Jahal, sama Abu Lahab. Umumnya orang-orang Arab dulu itu pakai imamah, Nabi Muhammad pakai imamah. Kalau pakaian mah sama. Yang asing dimaksud di sini adalah pemikirannya, keyakinannya ini asing. Kalau pakaian sama. Oleh karenanya jangan kita terjebak dengan tampilan lahiriah. Orang-orang pada pakai celana, misalnya di kantor, celananya biasa aja, dia cingkrang sendiri. Ngapa bang cingkrang? Kan Rasulullah asing, maka saya pengen jadi orang asing. Enggak begitu saudara, bukan begitu. Orang-orang biasa, maksudnya ya dandan mah biasa aja, nggak pada pakai jenggot, biasa aja ya, kelimis-kelimis aja, cukur aja. Jangan terus orang kantor pakai jenggotnya puser. Ya jadi kenapa sudah saya pengen kelihatan asing, kan Rasulullah asing, bukan begitu maksudnya. Itu namanya riya, bukan asing itu hal itu. Pengen pamer. Tsuma'lam annallati arda'athu sallallahu alaihi wasallam awalan ummuhu salasata ayyamin. Wakilah sabatun wakilah tis'atun. Ketahuilah bahwa yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali adalah ibunya. Jadi langsung disusukan oleh ibunya. Dulu apa namanya Bang Anggi? Bang Anggi netein nggak? Inisiasi apa kan? Yang anak baru lahir ditetein inisiasi ya? Bukan imunisasi. Iya ASI mas, air susu ibu. Ada namanya inisiasi apa gitu pokoknya. Kalau orang perempuan tahu tuh. Emang kalau baru lahir itu bagusnya langsung ibunya. Nah itu yang bisa menciptakan imun anaknya itu. Jadi langsung.
kekebalan anaknya langsung terbentuk dari air susu ibunya pertama kali. Lupa saya nama istilahnya itu. Dan biasanya ditaruh aja di sini, ditaruh di dada ibunya, dia nyari sendiri. Itu memang diajarkan seperti itu dalam kedokteran. Begitu juga Nabi Muhammad pertama kali yang menyusui ibunya 3 hari. Ada yang mengatakan sab'atun, ada yang mengatakan tis'atun. Maksudnya selama 7 hari, selama 9 hari. Jadi tetap Siti Aminah dulu yang menyusui Nabi Muhammad. Nah setelah itu thumma arda'athu Thuwaibah ayyaman qalaila qabla qudumi Halimata. Kemudian Thuwaibah menyusui Nabi selama beberapa hari sebentar, qalaila itu sedikit, qabla qudumi Halimata, sebelum datangnya Halimah As-Sa'diyah yang kita kenal. Jadi yang menyusui Nabi ada 3 di sini udah. Ibunya langsung 3 hari. Ini yang memang dianjurkan, dan walaupun nggak keluar air teteknya, ini kayaknya nggak ada yang punya anak, cucu semua ini. Ntar kalau punya anak lagi ya, langsung 3 hari langsung ibunya. Nanti habis itu ya kalau Nabi Muhammad setelah 3 hari oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, seorang hamba sahaya budak yang dibebaskan oleh Abu Lahab gara-gara ngabarin Aminah udah lahir anaknya. Itu yatimnya Abdullah udah lahir. Yang benar kamu Thuwaibah? Betul. Diparani nama Abu Lahab, benar ponakan saya lahir. Thuwaibah sekarang bebas nggak? Gara-gara senang dengar ponakan. Itu hari Senin. Makanya tiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksanya. Dari jari tangannya itu keluar air, bisa buat minum. Selasa mah dibantai lagi aja. Tapi kan lumayan. Ini syafaat Nabi Muhammad SAW, dan cuma Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat kepada orang-orang kafir. Kalau orang soleh, para wali, ini memberikan syafaat untuk orang-orang Islam yang memang nyasar ke neraka, itu bisa. Begitu juga ulama, begitu juga para malaikat kepada orang-orang Islam. Tapi yang memberikan syafaat kepada orang-orang kafir cuma Nabi Muhammad. Itu saking rahmatan lil alamin. Itu di hari kiamat. Di dunia Nabi Muhammad juga begitu. Terhadap orang-orang kafir, asal dia tidak mengusir kita dari tanah air kita, tidak mengusir dari negeri kita, dan dia bukan orang yang memusuhi kita, maka tetap Nabi Muhammad rahmah, tetap Nabi Muhammad sayang kepada orang-orang kafir. Ini syafaat Nabi Muhammad kepada orang kafir. Abu Lahab. Thuwaibah itu budak yang dibebaskan oleh Abu Lahab. Kemudian Thuwaibah menyusui Nabi Muhammad selama beberapa hari. Lalu setelah itu, ini sebelum datangnya Halimah. Jadi Halimatus Sa'diyah belum datang, disusui dulu oleh Thuwaibah. Tsumma arda'athu Halimatu bintu Abi Du'aib bin Abdullah bin Al-Harith. Ada yang mengatakan bintu Abi Du'aib bintu Abi Du'aib Abdullah bin Harith, ini dari Bani Sa'ad, makanya disebut dengan Halimah Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah karena dari Bani Sa'ad, dari kabilah atau dari suku Sa'ad. Waqila Al-Harith bin Abdullah. Ada 3 di sini Halimatus Sa'diyah. Sebelum Halimatus Sa'diyah Thuwaibah al-Aslamiyah. Sebelum Thuwaibah ibunda Nabi langsung, yaitu Sayyidatina Aminah. Sayyidah Aminah yang menyusui Nabi langsung. Hadirin jamaah rahimakumullah, rangkaian kelahiran Nabi, kemudian juga Nabi yatim dan Nabi disusui oleh beberapa orang, ini agar kita ketahui sebagai bagian dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sering dituturkan dalam perayaan-perayaan Maulid, kita sering mendengarnya, dan ini adalah dari bagian ajaran-ajaran Islam yang memang perlu kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya.